Halo kawan-kawan, siapa yang kangen Brisbane? Hari ini saya Dis, Saya Vicky. kami berdua akan bikin kalian lebih kangen lagi sama Brisbane City, Australia. Ya, jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih Pak? Jadi kalau minggu lalu teman-teman kita ngomongin King George ya teman-teman ya, yang jadi bisa dibilang ikonik kota Brisbane. Kita pengen ngomongin tempat yang persis ada di seberang King George, ya nggak sih Mbak? Apa tuh Mbak? Ini tempat hedonnya Bapak Vicky ini kan. Oh Kalau ini, pengen, gue kalau lagi stres, pengen buang-buang duit, perginya ke sini kan? nggak lah. Ini tempat ini stres apa stres Bener, rilis untuk teman-teman semua. Iya, termasuk gue sih. bener stres reliever ya. Hari ini kita Ya. akan membahas Queen Street Mall. Nah, kalau kita bilang Queen Street Mall yang ada di kepalanya kawan-kawan, kira-kira apa? Coba Pak, lu ketika pertama kali denger misalnya diajak temen, yuk ke Queen Street Mall. Sebelum lu lihat Kalau Queen Street wujudnya kayak apa, lu jadinya mikirnya tuh kayak apa? iya ini sih Mbak, kalau Queen Street-nya doang nggak kebayang. Cuman kalau mereka sebut mall ya yang kayak Central Park, yang kayak PIM, kayak gitu-gitu Mbak. Ini Central Park, maksudnya Central Park Jakarta ya, bukan Central Park Jakarta, New York. bukan yang di Amerika ya. Gue sempat mikir Central Bukan. Park, Taman Gede, bukaan. Enggak Mbak, soalnya itu yang terdekat sih, Jakarta Barat rumah gua by the way Mbak. Kenapa lu pengumuman di YouTube? Oh iya, aduh goyang lagi. Ya, Iya. Ya, tapi bener kan, karena gue juga pertama kali, seingat gue kalau gue nggak salah ya, yang ngajakin pertama kali itu Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, kalau Mbak Fitri lagi nonton. Mbak Fitri itu mahasiswa PhD di universitas yang sama dengan kita. PhD-nya di jurusan yang berbeda, tapi dulu dia master di jurusan kita. Jurusan apa? Itu coba di Google. banget loh Mbak. Apaan banget ya gue ya? Iya. Yang mau gue bilang karena Mbak Fitri dulu S2-nya juga di Brisbane. Jadi ya Mbak Fitri udah hatam lah ya dengan tempat-tempat yang ada. Nah, jadi waktu itu diajakin yuk bareng sama anak-anaknya kita ke Queen Street Mall. Pas dibilang Queen Street Mall, ya udah dong, di kepala gue kayak ya gedong gimana sih, kayak macam-macam gedong Lipo mana-mana gitu kan. Iya. Pas nyampe di Queen Street Mall, gue ingat banget pernah nanya, jadi mallnya yang mana Mbak? Oh lu nanya gitu ya? Nah, terus Nanya gitu. Coba deh, lu unjukin fotonya biar teman-teman tahu coba kenapa ya. gue bertanya. Oke. Nih kita kasih lihat ya teman-teman ya. Nah, gue share screen Gue dulu. nggak tahu apa gue doang yang katro ya dulu sampai nanya. Jadi mallnya yang mana Mbak? Karena gue udah nggak tahu. Nah, ayo ini foto dari mana Pak? Nah, ini fotonya dari visitbrisbane.com.au teman-teman. Jadi mallnya yang mana? Mallnya ya tadi sih sebenarnya mall itu kompleks ya Mbak. Kalau gue memahaminya sih ya. Sebenarnya kompleks dari toko-toko brand-brand gitu ya Mbak. Tentu ada mall-mall yang gimana ngomongnya? Yang kayak mall dalam big di kecilان kita. Contoh ada Myer Center, ada Winter Garden contohnya. Nanti kita kasih lihat fotonya. Tapi sebenarnya lebih ke kompleks nggak sih Mbak? Queen Street tuh kayak gini. Kalau gue inget ya, ketika gue bilang ya ini this mallnya. Iya. Gue tiba-tiba ingat sebuah artikel yang gue baca tahun yang lalu, bahwa mall itu, coba kalau yang lebih tahu tolong dikoreksi di komen ya, gue takut salah. Mall itu sebenarnya kata dasarnya adalah, let me think, pole mall atau apa gitu, yang artinya sebenarnya adalah gang. Jadi ketika awal pembentukannya, mall itu sebenarnya adalah cuman gang yang kiri kanannya tuh banyak toko, banyak penjual, kira-kira kayak gitu. Nah, di kepala kita gue doang kali ya, di kepala gue dan Vicky, karena yang dilihat di Jakarta mall itu gedung tinggi, ketika dibilang mall ya bayangannya gedung tinggi, tapi ternyata pas pergi ke Brisbane, mallnya itu sama dengan konsep dasar tadi, dia sebuah jalan yang kiri kanannya tuh banyak toko. Yang kalau menurut orang Indonesia mungkin sebuah jalan yang kiri kanannya banyak mall yang lain, gitu ya. Jadi ini foto apa nih Pak? Jadi ini foto pintu masuknya atau gerbang masuknya lah dari King George yang kemarin kita bahas. Gue baru mau bilang, lu bilang pintu masuk, gue mau nyari ya pintunya yang mana? Oh iya sih. Enggak, sebenarnya pintu tuh yang itu tuh teman-teman. Kalau teman-teman lihat coba ini ditunjukin pakai kursornya.
pakai kursor. Kelihatan nggak sih? Ya, Kelihatan ya? kelihatan kursor Bapak. Ini oke, ini lurus, ini ada Mbak, kita masih lurus. Nah, Lu dapat point out Mbak-mbaknya dah. ya soalnya kan ini dia paling depan nih kayaknya Mbak-mbaknya nih. Iya. Terus masuk. Nah ini ada tulisan Queen Street Mall nih, di sini nih. Ini ya apa ya namanya? Apa sih? Ada lingkungan itu ya. Gue ingat Iya. tuh sebelah kanannya resto favorit kita tuh. Oh ya, Mos Burger ya. Mos Burger. Gue seumur-umur di Jakarta cuma nemu Mos itu satu, yang Mos Cafe. Yang yang di kita itu Blok ya, M, yang Blok kita M sempat ya. makan. Tapi Mos Burger gitu gue gak nemu. Oke. Oke. Ini tempat favorit lu di bagian sini mana Pak? Bukan Sevel yang kemarin kita bahas Oh, pas oke. bahas King George. Oke. Mos Burger. Oh ya, Sevel tuh di sini ya. Nggak kelihatan sih kayaknya. Tapi kalau Mos Burger nih ada potongan logonya nih di sini nih. Hijau-hijau nih, belakangnya Medibank. Ini yang kalau dari King George yang kemarin kita unjukin ada Yubianti lagi duduk dengerin ngamen. Nah, ya. Itu sebelah kanannya nyebrang Adelaide Street, kemudian masuk ke Queen Street itu tibanya di sini ya Pak ya? Benar. Nah, terus jadi dari sini iya di sini ada Medibank, ada Mos, macam-macam ya toko-toko di sini ya teman-teman ya. Kita masuk sih. Mau masuk sekarang Mbak? Gue ingat, sebelum itu gue ingat banget sebelah kiri itu ada toko game apa ya, Zynga apa gitu ya. Oh iya. Gue ingat cuman karena gue seneng masuk situ, lihat-lihat merchandise, lihat-lihat game, nggak pernah beli. Nah, baru pengen ngomong tuh, baru pengen nanya kan, pernah beli nggak lo? Enggak lah, mahal cuy. Iya. Di situ sama pas sebelum lu pulang udah ada belum ya Pak? Tapi sebelum gue pulang sih di situ ada tempat sushi namanya Sushi Hub. Jadi salah satu yang menarik buat gue adalah karena banyak tempat sushi di Brisbane itu bentuknya bukan restoran, tapi jadi semacam kayak toko buat take away aja. Take away ya. Nah, tapi nggak salah udah Mbak di sini ya? Di sebelah kiri ya. Iya, itu tergolong baru kalau nggak salah, baru buka 2018. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Buat teman-teman yang masih di Brisbane sekarang, coba di komen ya. Masih ada apa enggak. Terus kalau kalian belum nyobain, cobain dah. Enak banget dibanding toko sushi yang lain yang take away. Menurut gue enak banget sushi. Ya, mari kita masuk Pak. Dari sini kita berjalan lurus, kita akan sampai kemana? Nah, ini nih. Udah muncul belum? Udah. Ini si ayam mancur bukan? Iya. Ya ini tengah-tengahnya lah ya. Kalau dari sini masuknya nggak dari gerbang yang tadi tahu Pak. Nggak masuk. Iya benar. Jadi kalau gerbang yang tadi ada di mana kalau di foto? Coba. Kalau gerbang yang tadi, ini gue coba arahin kursornya. Di sini nih tadi. Kelihatan kok Pak kursornya. Jadi kita masuknya dari sudut kecil itu ya. Dari sudut kecil itu. Nah ini ada di sebelah kanannya tadi ya, jalanan tadi ya, jalanan yang sebelumnya ya. Nah, gue yang paling ingat dari pengkolan itu tahu nggak apa Pak? Apa pengkolan lagi gue bilangnya. Pengkolan tuh toko oleh-oleh. Australian store apa ini itu banyak. Kan yang ada beberapa ya. 24/7. Tapi yang cukup gede itu yang selalu kelihatan pas kita mau ke Queensland pasti sih yang di pengkolan itu kan. Iya. Zaman-zaman mau pulang ke Indonesia deh. Zaman-zaman baru datang juga kan, Katro kan. Oh, baru datang ke sana juga. Sana juga baru datangnya. Sana, tapi balik lagi masuk lihat-lihat kagak beli. Beli lah Mbak. Belilah sebelum pulang aja. Kalau lu ini dari pintu masuk tadi, kemudian ini berarti kita belok kanan ya kalau ke sini ya, ke arah belok sini kanan. Ya. Kalau kita belok kiri berarti ke arah sana, ke arah Winter Garden. Nah kalau belok kanan ke arah sini nih ada apa nih? Apa nih yang ada di foto? Benar. Nah ini yang tengah-tengah ini teman-teman ya, ini ada kayak penjual koran nih, mungkin majalah koran segala macam. Penjual koran emang bener. Penjual koran, penjual lotre ya kan? Penjual lotre, warung, penjual jus juga kalau gua nggak salah ya. Iya. Ya kan? Di tengah-tengah ini, terus di sini ada mancu teman-teman. Nah sebelah kiri ini nih ada toko tas yang cukup terkenal juga Mbak, Strandbex Mbak. Ya. Gue tahu itu toko tasnya terkenal karena lu sering beli di situ kan. Gue tuh nggak merhatiin. Nggak pernah beli gue, tapi teman gue kerja di sini orang Aussie kan. Nah terus di sini ada huruf apa nih, logo W ya, yang sebenarnya waktu zaman kita udah nggak ada ya Mbak ya? Udah nggak ada. Udah jadi McDonald ya? Waktu zaman kita kayaknya sebelum McDonald ada yang lain, tapi pas 2018 itu berubah jadi McDonald sih jadinya. Dan yang menarik kawan-kawan
gue inget nih karena gue dulu pernah tinggal di Depok. Di Depok itu ada 2 mall yang hadap-hadapan. Jadi sebelah kiri mall, sebelah kanan mall di Jalan Margonda kan. Yang tahu coba sebutin namanya di bawah. Nah, itu ada dua depan-depanan. Nah, pas gue ke Queen Street itu gue jadi ingat mall itu karena di sebelah kiri nih, sebelah kiri ada McD gede. Di seberangnya, di sebelah kanan ada Hungry Jack. Nah, yang ini juga dia. lumayan gede. Tapi harganya beda jauh, persis banget sama itu mall yang di Depok hadap-hadapannya. Yang satu levelnya mana, yang satu levelnya mana kalau soal harga. Ya. Terus ada apa lagi Mbak di sini Mbak? Hungry Jack, Ada McD. apa? Itu kalau ngarah ke sini ya. Kalau ngarah ke sini tuh yang di jajaran Hungry Jack itu sebenarnya gedungnya Mayor Center kan ya. Yang Mayor Center. Versi Indonesia kita tuh akan merasa Mayor Center itu ya itu mall karena di dalamnya banyak toko-toko yang lain lagi, ada bioskop, ada apa sih. Ada bioskop juga. Gitu. Bioskop favoritnya Bapak Vicky. Oh, kita semua lah, favorit kita semua. Kalau kita jalan terus ke arah sini, nanti kita nyampenya kemana coba Pak? Kita nyampenya, bentar ya. Oh by the way, ini gue lupa mention, teman-teman ada tangga turun ke bawah, itu ada stasiun bus ya, atau terminal bus, Queen Street Bus Station. Jadi dia di bawah tanah gitu ya. ya. Underground, betul. Ya itu ini juga sih, sering juga lah kita kesini. Nanti kalau ini naiknya sisi ke situ, sorry aku potong kalau naiknya bus sampai situ, nanti keluarnya bisa langsung lewat tangga pembukaan Queen Street itu atau justru keluarnya masuk ke dalam Mayor Center, seingat gue, masuk ke area food court. Bisa. Iya, ada jalan juga ke sana. Oke. Terus kita coba lihat sisi sana ya, Mbak ya. Sisi sana. Utaranya sana. Gila lu, utara selatan gue nggak tahu loh. Oke. Terus ke arah sana. Ke arah dari pintu masuk dari gerbang masuk belok kiri ya. Tadi kan belok kanan. Gerbang masuk. Oke, ini Brisbane Arcade ya, Mbak? Jadi Brisbane Arcade itu apa sih, Pak? Gue lewat mulu tapi nggak pernah masuk. Iya, gue pernah sih beberapa kali sih, tapi sama nggak pernah beli juga. Jadi intinya Brisbane Arcade tuh toko perhiasan ya, kompleks toko perhiasan ya teman-teman ya. Dan kenapa saya nggak beli karena ya saya nggak pakai perhiasan sebenarnya. Gak, gue tahu kenapa lu nggak beli. Kita mau beli game aja nggak punya duit, apalagi mau beli perhiasan. Itu dia memang. Sebenarnya bukan karena kita nggak pakai perhiasan ya, lebih karena ya kan dia mah yang nggak kebeli gitu loh. Makan aja minimal gitu ya kan. Iya. Nggak sesedih itu. Anak beasiswa kan makan cukup, cuman nggak boleh bermewah-mewah. Ya, betul. Terus ya. Ini Strandbags yang tadi ya? Strandbags tadi. Dan di sini Mbak, yang kata di sini Vicky terkenal. Iya. Ini fotonya dari mana sih Pak? Oh ya, ini dari thesourcenews.files.wordpress ini domainnya ya. Tapi ini tipikal banget ya yang sering kita temui ya. Ada mbak-mbak atau mas-mas yang ngamen di sini ya Mbak ya. Dan sebenarnya kalau yang di sini pengamennya ganti-ganti nggak sih Pak? Ganti-ganti betul, ganti-ganti di sini. Beda sama yang di King George kemarin ya. Betul. Dan kadang mereka nggak cuma ngamen doang sih Mbak. Kadang juga gantian ada yang show juga, ada yang sulap. Kayak pernah nonton sulap deh gue. Ada gue ingat ada abang-abang Jepang yang atraksi bagus juga. Betul. Atau ada bapak-bapak yang dia kayak bisa duduk di atas tongkat itu loh. Kalau lo masih inget, tau nggak sih? Iya. Nggak pernah lihat kan? Nggak pernah lihat ya. Suka ada juga kayak yang mirip di kota tua gitu loh. Dia yang dia itu berlapis emas gitu Mbak, full body-nya itu. Terus dia pakai topi camping, tau nggak sih? Gitu ya, bantuan gitu. Nah gue ngeliat bapak itu di Southbank, tapi ya mungkin dia di Southbank. Mungkin sudah dia berpindah lokasi. Berpindah lokasi mungkin. Nah itu tapi ada. Tapi depan Strandbags ini suka ganti-ganti banget memang, karena gue ingat pernah ngeliat bocah main biola juga di sini. Iya. Ada satu grup yang main gitar semua berempat orang tuh juga di sini. Tapi biasanya memang ini rame sih, karena orang kan pasti lewat ke sini. Lewat, iya. Tapi tadi seberangnya Brisbane Arcade ada apa Pak? Seberangnya Brisbane Arcade? Karena ketutupan. Nah ini nih. Jadi ini apa? Oh ya, ini mall juga ya Mbak, sama kayak mall yang sering kita pahami lah ya di Indonesia. Mall gede, namanya Winter Garden ya Mbak ya. Ini pas yang seberangnya Brisbane Arcade yang tadi ya?
Jadi mall ini identik sih dengan apa namanya Apa tampilan coba? luarnya ya Mbak ya. Di atas tuh ini kayak ada gambar motif kupu-kupu gitu teman-teman di sini nih. Ya, dan itu 3D gitu, jadi kayak kupu-kupu raksasa. Jadi kayak kupu-kupu Gue raksasa. ingat pas betul. pertama kali ke area situ ya gue moto-moto ini tuh ya biasa lah ya, katro baru nyampe, mohon maaf. Iya. Gak pernah lihat di kampung saya kayak begini, jadi ya Iya. gitu dah. Tapi Tapi kalau identiknya sama kupu-kupu sih benar. tapi kalau buat lu Pak, yang paling lu inget soal Winter Garden apa? Gue masuk sih ada ini ya, ada Papa Rich Mbak, itu restoran. Restoran Iya, favorit di situ, kita. Restoran favorit kita. Tuh, Kita itu, Malaysia, ya. gua malu ya nggak tahu kalau kawan-kawan Ya, kita mungkin atau yang restoran lain favoritnya lah. Hmm. Mungkin teman-teman kalau ada tempat favorit di Winter Garden boleh di mention juga di komen ya Mbak ya. Kenapa Papa Rich favorit buat lu? Coba. Karena rasanya karena ya nggak jauh beda sih sama makanan Indonesia sih sebenarnya. Dan ya bervariasi tapi dikit ya. Papa Rich tapi sebenarnya Halal kalau, juga sih. iya betul. Kalau mungkin gue salah, tapi kalau gue nggak salah sih satu-satunya restoran yang bentuknya restoran makan disajiin gitu ya, kayak restoran Malaysia gitu yang halal itu cuman ini ya, Papa Rich. Karena kalau kita jalan dari tadi gerbang masuk lurus sebenarnya ada Roti Place. Ada Roti Place, restoran Malaysia juga. Tapi kalau buat teman-teman yang di Brisbane dan teman-teman hanya mau makan di tempat yang halal certified, be aware aja ya bahwa Roti Place itu tidak halal certified karena mereka juga menyajikan yang tidak memenuhi halal certification. Kalau gue pribadi ya gue setuju karena Papa Rich itu rasanya karena makanan Malaysia mungkin ya agak-agak mirip sama makanan kita, dan ke City itu jauh lebih mudah daripada kita misalnya ke Intropili atau ke Sunnybank untuk cari makanan Indonesia kan. Tapi kalau gue selain Papa Rich ada lagi, dia di lantai yang sama dengan Papa Rich, jadi kita masuk ke Winter Garden, naik eskalator, sumpah kanan ada Papa Rich, depannya eskalator tuh agak ke kiri dikit ada Strike. Jadi buat teman-teman yang mau ke Brisbane, lagi mau jalan ke Brisbane atau yang lagi di Brisbane, apalagi yang punya status mahasiswa, ajaklah teman-teman kalian main ke Strike. Jadi Strike itu adalah sebenarnya dia bowling alley gitu, nggak tahu masih ada nggak ya sekarang. Dia bowling alley, bisa buat main bowling, bisa dia di dalamnya juga ada tempat buat main laser tag, di dalamnya juga ada escape room. Harganya itu tiketnya seingat gue cukup mahal, dan kalau ke situ dan kalian mau dari sore sampai malam, jangan lupa bawa paspor ya, atau adult card, karena kalau malam mereka serve alkohol. Karena gue pernah ke situ sama teman-teman klub karate, cuman gue yang nggak bawa paspor, cuman gue yang nggak bawa kartu identitas. Mereka kebanyakan orang Australia punya kartu identitas ya. Cuman gue yang nggak verified 18+. Terus gimana tuh Mbak? Pas dikasih tiketnya tuh kayak yang gelang kertas gitu kan, ditandain. Jadi ntar nanti kalau udah jam berapa ya, gue lupa, jam 8 apa jam berapa, nanti ada security-nya keliling gitu, musir-musirin yang gelangnya pakai tanda. Nggak boleh, maksudnya pokoknya nggak verify bahwa dia 18+ gitu. Jadi yang lain bisa lanjut main, gue harus pulang. Sedih ya. Terlepas dari lo minum atau enggak ya Mbak ya sebenarnya. Terlepas dari kita minum atau tidak. Tapi jadi kita tidak boleh ada di area itu. Sama dengan kalau kita ke liquor store, ke toko alkohol di Brisbane, itu harus punya tanda pengenal. Jadi kalau misalnya kita nggak nunjukin tanda pengenal dan mungkin wajah-wajahnya agak-agak baby face ya. Kalau misalnya kita masuk kemudian kita beli tapi orangnya nggak minta ID dan ternyata kita ketahuan bukan 18+, nanti tokonya akan didenda gitu. Jadi makanya kenapa agak strict ya kalau soal 18+ sampai 18+. Tapi buat teman-teman yang masih di Brisbane, apalagi yang statusnya pelajar, itu salah satu tempat yang aku rekomend sih, karena mereka ada diskon khusus pelajar di hari-hari yang berbeda. Coba deh dicek sekarang diskonnya kayak apa. Kalau dulu sih yang kayak bisa main $25 tuh jadinya $10 atau $15, lumayan kan? Cus. Terus apa Mbak? Cus Mbak? Punya gue ya giliran gue. Iya. Coba gue pindah ke foto yang gue punya ya. Tiba-tiba ngunjukin fotonya diskon. Ketahuan banget, hobi banget diskon. Oh nih. Di mana nih Mbak?
Yang mau gue unjukin cuma adalah kan tadi kita bilang kan Queen Street itu mall, tapi itu ternyata jalan yang kiri kanan ada toko. Jadi kiri kanan yang kalau dari gerbang masuk kita ke kanan, bukan ke Winter Garden, kita ke kanan, itu kiri kanannya banyak toko, termasuk toko-toko pakaian. Betul. Sebenarnya arah ke Winter Garden juga ada sih. Jadinya ada Uniqlo, H&M sebelah sana. Kalau arah yang ke sini itu ada Forever 21 sama Cotton On. Lupa deh merek yang lain. Tapi kira-kira kayak gitu ya. Kita bisa melihat display-displaynya dari luar. Displaynya betul. Dengan ini sih betul sih. Tapi yang gue paling favorit sebenarnya ini tadi, kalau ini agak kecil fotonya, tapi bagian sini nih kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan. Bagian yang berwarna ini sebenarnya si Winter Garden fasadnya Winter Garden yang tadi banyak giant butterflies itu. Jadi kalau malam dia nyala gitu. Nyala ya. Terus di jalanan menuju ke sana ada pohon-pohon sama ada tempat duduk kayu. Di sebelah sini juga sebenarnya ada tempat pohon-pohon dan tempat duduk kayu. Jadi orang bisa duduk ke situ. Tapi favorit lu sebelum gue masuk ke favorit gue nih Pak, favorit lu di Queen Street Mall apa sih? Apa ya? Mos Burger pasti favorit kita kan. Terus lu yang dulu pertama makanan. Iya. Sorry, apa tadi? Asli enak banget. Bioskop sih Mbak. Cuman nanti lah ya kita bahas sendiri lah ya soal Maya Cinema atau event kemarin cinema. Lu janji-janji mulu. Ya kan banyak kita episodenya Mbak. Ntar teman-teman yang penting subscribe-nya duluan biar. Iya. Boleh promosinya, yes. Iya. Favorit gue kalau di Queen Street ini nggak cuma ini ya, tapi maksudnya ini kalau ini agak blur ya fotonya, mohon maklum kawan-kawan, kameranya HP-nya low quality dan waktu itu malam jadi gini dah hasilnya ya. Jadi ini kalau kawan-kawan lihat di sebelah kiri ada papan penanda ini, ada tulisannya City Sounds. Jadi City Sounds itu juga adalah seniman-seniman musik yang sudah diseleksi sama Brisbane City Council. Jadi mereka akan punya spotnya sendiri, akan punya waktu, gue bilang waktu tayang bukan ya, waktu performnya sendiri. Seperti kalau kita lihat di sini, ini waktu performnya tulis jam 5, jam 6, jam 7. Jadi paling di antara jam 5 dan jam 6 itu mereka mungkin akan ada break. Atau kadang juga ada jam 5, jam 6, kemudian jam 8. Jadi jam 7-nya mereka break dulu gitu. Ya memang ini high quality sih menurut gue. Tadi lu mau ngomong apa Pak? Sorry. Oh enggak. Siapa sih Mbak? Tahu nggak lo ini yang lagi tampil siapa nih? Ini favorit gue. Jadi siapa tuh? Yang mau gue unjukin ada 2 fotonya. Jadi yang ini nama grupnya adalah My Nightingale. Nanti kawan-kawan bisa cek, mereka punya account di Instagram My Nightingale Music @mynightingalemusic untuk lihat karya-karyanya mereka dan foto-foto mereka kayak apa sih. Jadi bandnya tuh kalau ngelihat mereka tuh perform, gue jadi inget The Course. Ingat nggak lo band zaman dulu The Course? Jadi kan yang isinya tuh banyakan cewek-cewek main alat musik string, terus sambil nyanyi, ya kira-kira seperti itulah. Kayak mereka ya? Kayak mereka. Nah tapi ada satu lagi juga, favorit gue satu lagi. Coba. Nih, kelihatan nggak? Dia waktu itu spotnya pas depan Queen Street Bus Station, jalan masuk. Stationnya. Jadi ini juga khas banget kawan-kawan. Biasanya mereka akan ada banner ini di City Sounds untuk menunjukkan bahwa mereka bagian dari program itu. City Sounds. Jadi seniman yang ini namanya Hayley Calvert. Kawan-kawan juga bisa cek di Instagram @hayleycalvert. Itu suaranya bagus banget. Jadi si Mbak ini cuman sendiri main gitar sambil nyanyi, tapi sumpah suaranya kayak orang udah rekaman. Maksudnya kayak hasil rekaman gitu loh. Padahal dia perform live. Kenapa? Mereka tuh punya ini juga nggak sih? Mereka ada nggak sih kita di mana bisa nonton YouTube-nya gitu, atau mereka punya album nggak sih? Saya ingat kalau yang My Nightingale gue nggak tahu, tapi kalau Hayley Calvert kalau gue nggak salah dia ada di YouTube dan dia sebenarnya sudah rekaman ada beberapa album ya. Cuman gue nggak tahu apakah itu indie atau bukan. Kalau My Nightingale sih ada sih ingat gue albumnya indie. Ini bukan cuma 2 ini aja, karena gue banyak. Gue karena favorit gue dong. Favorit gue aja dan gue punya fotonya gitu. Betul. Jadi sekalian ikut promosiin gitu sih Pak. Karena balik lagi City Sound ini, 1 high quality, 2 ya lu bisa aja lagi capek belanja
mungkin belanja bulanan ke supermarket di sekitar situ, terus lu capek aja duduk terus dihibur, kan bahagia ya. Bahagia. Gue ada sih mbak favorit ya, cuman aduh lupa banget tuh, ntar gue cari deh. Ada sih abisnya di following gue. Ada mbak juga ini, dia udah, gue inget dia sering manggung di Post Office Square mbak. City Sound juga dia bagian. Post Office Square itu depannya NZ. Ya situ tuh. Dan dia tuh waktu itu sampai ngejualin albumnya sih di situ. Cuma $5 waktu itu, dan enak sih. Ya. Jadi banyak tadi betul kata Mbak Dis. Biasanya mereka emang udah rekaman sendiri, terus jadi albumnya juga ditaruh ya pas lagi perform. Jadi kalau mau beli, tapi ya beli atau enggak, balik lagi beli atau enggak terserah. Bahkan yang maksudnya ngasih recehan juga ada, walaupun mereka kualitasnya sudah segitu. Tapi yang paling gue senang adalah mereka nggak pernah menolak, nggak pernah marah, walaupun dikasihnya mungkin lu cuma ngasih berapa sen gitu. Malah selalu disenyumin kalau ngasih duit. Keren sih, jadinya memang jadi kayak nonton live music yang udah sekelas artis mana gitu. Kalau di Indonesia kali ya, kalau kebayang artis turun ke jalan terus dia live music itu udah sekelas itu, bukan sekedar pengamen yang memang cari makan dari ngamen gitu. Iya sih, benar sih. Ya? Benar nggak sih penjelasan gue? Kalau menurut teman-teman gimana? Kan pasti teman-teman yang pernah ke Brisbane atau yang mungkin masih di Brisbane, masih ada nggak sih City Sound, dan ada nggak sih favorit kalian? Coba deh diceritain. Karena berikutnya kita bisa bahas di video tentang City Sounds. Oke. Kalau gue itu sih, gue stop share dulu ya Pak. Kalau buat gue yang paling memorable sih. Oke. Terus kita apa nih Mbak? Banget ngobrolnya. Terus kita juga mau ngingetin lagi bahwa berikutnya kita masih akan ada episode tentang tempat-tempat lain atau hal-hal lain di Brisbane yang bikin kita kangen, dan mungkin juga bikin beberapa teman-teman kangen. Ya, jadi kalau kawan-kawan punya foto, punya video, punya cerpen, punya novel, kita udah sempet dapat info tuh. Ada yang nulis novel, ada yang nulis cerpen pas di Brisbane, ada yang nulis puisi, ada yang bikin lagu. Silakan bisa di-share kemana Pak? Coba ingat dulu. Email boleh ke rindu.brisbane@gmail.com teman-teman. Iya, tapi jangan lupa juga kita promosiin akun Instagramnya Rindu Brisbane @rindu.brisbane. Di sana kawan-kawan bisa lihat foto-foto yang sudah masuk dari kawan-kawan yang lain, beserta hal-hal yang mungkin mereka kangen dari objek yang ada di foto itu. Jadi silakan diklik subscribe di bawah ini, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten yang baru, dan di follow akun DM-nya ya Pak ya. Siap, ya Mbak, betul. Iya, jadi Pak ingat, kalau kangen jangan sendirian. Lama, lupa. Ya kan, kalau kangen Brisbane jangan sendirian. Jadi kangennya bareng-bareng kita aja. Aja ya untuk episode kali ini kawan-kawan. Nanti kita kembali dengan episode yang baru. Kami dari Rindu Brisbane, saya Dis. Saya Vicky. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.